Saya mau berkata bahwa kami bersukacita bisa merayakan Natal sekali lagi. Di tahun ini saya berharap kita merayakan Natal dengan lebih bebas, lebih bersukacita, dengan lebih meriah. Dan kita mau bersama-sama seluruh dunia dengan agama apapun, dengan orang manapun, berkata bahwa tetap ada jalan keluar. Tetap ada sukacita, tetap ada pemulihan, tetap ada kemenangan. 2 tahun kita merayakan Natal mungkin dengan sedikit berbeda. Tahun-tahun lalu kita merayakan Natal dengan begitu banyak teror. Dari kesehatan, secara penyakit, secara keuangan. Tetapi saya berharap tahun ini adalah sukacita Natal, pemulihan Natal, kemenangan Natal. Tetapi itu membuat kita jangan menjadi lalai. Tetapi biar Natal ini membuat kita semakin melekat kepada Tuhan. Ada 2 ayat yang saya ingin bacakan buat saudara. Yang pertama adalah Matius 1 ayat 25. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara, ada sesuatu yang luar biasa. Saudara, hari itu Yusuf mendengar sangat banyak suara. Salah satunya adalah bahwa tunangannya tiba-tiba hamil. Padahal dia tidak pernah menyentuhnya. Saudara, dia merasa dihina, dia merasa dihianati, dia merasa terluka, dia merasa sungguh-sungguh saudara hancur cintanya kepada Maria. Tetapi di saat dia mengalami itu semua, dia memilih untuk tidak mau gegabah. Dia membawa itu di hadapan Tuhan. Yang kedua, dia tidak mau menjelekkan Maria. Dia tidak berkata kepada banyak orang, hei, itu bukan perbuatan saya. Tetapi dia diam-diam menanggung semuanya. Saudara, dan setelah beberapa saat dia berdoa, dia membawa kepada Tuhan. Maka dapatlah dia sebuah mimpi yang berkata, Yusuf, jangan takut. Itu anak-anak Roh Kudus. Dan tiba-tiba saudara, dia sangat percaya. Saudara, tetapi dia tidak hanya percaya, dia tidak menyentuh Maria sampai Maria melahirkan Yesus. Saudara, banyak orang bicara tentang Maria pada waktu Natal. Tapi kali ini saya mau bicara tentang Yusuf. Kenapa? Tahun depan ada begitu banyak suara. Ada suara bahwa tahun depan ada tahun resesi, ada tahun kegelapan, ada tahun teror. Saudara, mungkin suara-suara itu lebih keras bicara, sama seperti yang hari itu didengar oleh Yusuf. Tapi mari kita bawa kepada Tuhan. Jangan biarkan saudara mengambil keputusan karena ketakutan. Jangan biarkan saudara mengambil keputusan karena panik. Jangan biarkan saudara mengambil keputusan karena suara rakyat. Karena orang berkata kamu bodoh, karena kamu tidak bisa, karena saudara merasa saudara bukan orang yang kompeten dan saudara memilih keluar atau berhenti. Jangan mengambil suara, jangan mengambil keputusan. Mari berdiam seperti Yusuf. Di akhir-akhir tahun ini, biarlah kita ambil waktu seperti Yusuf. Kita introspeksi, kita merenung banyak, dan kita bawa semuanya di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan yang akan bicara lebih keras dari suara teror. Biarkan Tuhan bicara lebih keras dari suara sakit hati. Biarkan Tuhan bicara lebih keras dari suara saudara kekhawatiranmu. Maka tahun ini kita akan akhiri dengan kemenangan. Dan tahun depan kita akan memulai dengan fresh. Jangan biarkan orang merendahkan cita-citamu. Jangan biarkan orang menggagalkan pelayananmu. Jangan biarkan orang memadamkan visimu. Tetapi bawa sekali lagi kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menentukan. Kalau Tuhan berkata bahwa engkau seorang pejuang, biar berapa kali pun kita dihajar, mari, itu adalah cara untuk memperkuat kita. Kalau Tuhan berkata bahwa kita ini harus menjadi seorang penginjil, sekalipun engkau ditolak, jangan pernah berhenti. Tahukah saudara, sebelum Billy Graham menjadi seorang hamba Tuhan, dan pada waktu dia meninggal tercatat menobatkan 20 juta orang lebih. Saudara, siapa dia?
Dia seorang remaja berusia 15 tahun yang mengambil keputusan. Saudara, dia khotbah di pinggir jalan setiap pulang sekolah 2 jam lamanya. Saudara, dia khotbah dan orang melempari dia dengan minuman. Saudara, orang menghentikan dia. Orang berkata khotbahmu jelek. Orang berkata bahwa dia bukan siapa-siapa. Tetapi itu tidak menghentikan dia. Saudara, hari itu tidak ada yang mau menawarkan dia pelayanan. Tidak ada yang memanggil dia bicara. Karena itu dia memilih berbicara, saudara, di radio jam 2 pagi sampai jam 4 pagi. Di saat tidak ada yang mau, saudara. Itu jam-jam orang ngantuk, tidak ada yang mendengarkan. Mungkin cuma 10 orang yang mendengarkan. Saudara, dia merelakan diri, menawarkan diri untuk dia bicara sebagai penyiar. Dia bicara tentang Tuhan, dia seling dengan lagu jam 2 sampai jam 4 pagi setiap hari. Saudara, dan hari-hari itu tiba-tiba terjadi mujizat. Orang mabok mulai bicara. Orang mau bunuh diri telepon. Orang yang tidak bisa tidur didoakan dan bisa tidur. Dan saudara, terjadi mujizat justru jam 2, jam 4 pagi. Sampai ada seorang artis yang sudah mau bunuh diri. Dan tiba-tiba dia dilawat Tuhan di jam 3 pagi. Saudara, hari itu artis ini berkata, mari kamu khotbah, saya nyanyi. Saudara, dan artis ini menyewa sebuah stadion. Dan hari itu sedang masa, saudara, di mana perang dunia. Dan stadion tidak ada yang make, tidak ada pesta, sangat tidak ada penghasilan. Saudara, dan akhirnya dibolehkan untuk sebuah acara sukarela. Tidak ada pembayaran. Saudara, dan artis ini nyanyi, semua orang datang karena semua orang haus akan hiburan. Dan hamba Tuhan ini, Billy Graham, khotbah. Demikianlah sejak hari itu, yang katanya mau 1 hari menjadi seminggu, yang katanya seminggu jadi 3 minggu. Sejak hari itu dia tidak pernah turun. Dia menjadi terus naik dan naik. Bahkan saudara, dia diundang dari satu gereja ke gereja lain, diundang dari satu negara ke negara lain. Dialah orang yang pernah khotbah di Rusia. Dia khotbah di tempat-tempat orang lain tidak bisa masuk. Sekali lagi, dimulai dari mana? Dia tetap tinggal tenang dan percaya. Tahun depan apapun yang terjadi, mari tinggal tenang dan percaya. Tetapi Yusuf tidak hanya melakukan itu. Saudara, Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Dia menahan diri. Dia menyangkal. Saudara, dia merelakan sebuah mungkin kehausan saudara untuk bersetubuh, untuk mendekat dengan istrinya. Dia menahannya. Mungkin lebih dari 9 bulan. Kenapa? Dia menjaga kekudusan. Hari-hari ini ada banyak orang yang sudah tidak peduli dengan kekudusan. Pada zaman-zaman dahulu, saudara, orang malu kalau bercerai. Sekarang orang sangat biasa bercerai. Pada zaman-zaman dulu, orang menjaga keperjakaan dan keperawanan. Tetapi sekarang orang bangga kalau dia sudah melakukan hubungan seks. Tapi kami mau berkata, saya berkata, Alkitab tidak berkata demikian. Alkitab berkata Tuhan menghendaki kita kudus, karena Dia adalah Tuhan yang kudus. Saudara, walaupun kita mungkin bergumul, mungkin saudara jatuh bangun dalam perzinahan, tapi hari ini saya berkata, kalau saudara berteriak dan berkata kuduskan aku, Dia Tuhan yang mengampuni, Dia Tuhan yang memulihkan, Dia Tuhan yang akan memakai hidupmu. Sekali lagi, bisakah kita menjaga kekudusan? Apa itu kekudusan? Kekudusan adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan pada setiap saat kita bertanya, apa yang menjadi kehendakmu Tuhan? Apa yang kau mau aku lakukan? Maka saudara sedang berjalan dalam kekudusan. Biar kita akhiri dan rayakan Natal tahun ini dengan 2 hal. Bawa semuanya di hadapan Tuhan dan jagalah kekudusan. Hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sukacita Natal, kemenangan Natal, kebahagiaan Natal menjadi milik kita bersama. Selamat Natal, selamat tahun baru.